うしたって消せない夢も止まれない今も誰かのため。 Oh, hai. Perkenalkan, nama gua Muhammad Beni Julio Putra. Gua kelas 3C Manajemen. Baiklah, hari ini gua akan menjelaskan sistem kecerdasan buatan. Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan atau istilah dengan kerennya EA saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan, EA bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, Google, dan Siri contohnya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Dalam perkembangan EA, selain karena perannya yang sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film fiksi ilmiah yang berkaitan dengan EA, sehingga semakin menambah ketertarikan orang-orang terhadap EA. Perlu kamu ketahui juga, EA tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau selalu dalam bentuk robot. Namun, EA lebih luas dari itu. EA bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia. Kecerdasan kita adalah apa yang menjadi kita manusia. Dan EA adalah perpanjangan dari kualitas itu. Saat ini, hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan seperti yang kita diungkapkan sebelumnya. EA bisa kamu rasakan saat menggunakan smartphone melalui asisten virtual Google atau Siri. EA diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas lagi dan kamu tidak dapat menghindarinya. Mengenal kecerdasan buatan atau artificial intelligence (EA) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Leod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas buatan penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, EA merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia. Wah, bahaya dong kayak gini. Manusia bisa tergantikan posisinya dengan robot. EA sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk menjadikan pengetahuan sama seperti manusia. Membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses EA adalah learning, reasoning, dan self correction. EA perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar pun EA pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan EA akan belajar dengan sendirinya. Berdasarkan pengalaman, EA saat digunakan oleh manusia. Hal yang cukup menarik dari EA ialah ia mampu melakukan self-correction atau mengoreksi diri sendiri. Jika kamu pernah mendengar ungkapan EA, jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Sedikit ngeri juga ya. EA memang diprogramkan untuk itu, terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dia buat. Jika kamu masih bingung dari salah cara kerja EA, mari kita ambil salah satu contoh yaitu AlphaGo. Saat awal dikembangkan, ia diberi 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Kemudian AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri, dan setiap dia kalah, dia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai berjutaan kali. Salah satu kelebihan EA dibanding manusia adalah EA yang dimiliki AlphaGo tadi adalah manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu. Sedangkan EA bisa mesimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia GO pada tahun 2016, ia bisa menjadi pemenangnya. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan EA yang biasa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, deepfake Facebook.
Salah satu contoh dari EA adalah teknologi deepfake yang dimiliki oleh Facebook. EA ini berfungsi untuk mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi mengenali seseorang yang ada pada foto secara manual, karena EA ini akan melakukannya. Mungkin kamu bertanya, dari mana EA itu mengetahui bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah kamu? Perlu kamu ketahui bahwa sebelumnya EA dapat mengidentifikasi bahwa orang di foto itu adalah kamu. EA akan dilatih secara data. Datanya akan didapat pada saat kamu menandai orang di foto itu. Sebelumnya, dan dari hasil saran EA terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui, EA berlatih dan memiliki banyak data, maka EA nantinya akan dapat mengidentifikasi seseorang yang ada di foto. Yang kedua, asisten virtual. Asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kamu sukai dan hal apa yang bisa kamu lakukan. EA dalam bidang pendidikan. Bagaimana pula pemanfaatan EA dalam dunia pendidikan, khususnya guru? Apakah peran guru akan tergantikan seiring dengan majunya EA? Dengan segala kecanggihannya, sebuah aplikasi dapat menjawab pertanyaan dari murid dengan sangat teratur, menampilkan segala macam fakta dari berbagai penjuru dunia. Algoritmanya semakin kompleks dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Dengan timbunan data yang terus dianalisis, informasi yang ditampilkan juga akan semakin menarik. Demikianlah kira-kira yang terbayang apabila EA akan mengganti peran guru. Namun, hal tersebut di atas selalu ditakutkan. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi yang semakin pesat, sama seperti komputer bersama perangkatnya. Ketika memasuki dunia pendidikan, saat itu kita menakutkan komputer akan menggantikan guru di kelas dengan berbagai media yang berbentuk digital. Ternyata, di kemudian hari, komputer akan menjadi alat ataupun media untuk memudahkan pembelajaran. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan EA seperti pemanfaatan ponsel pintar, dalam mencari tempat makan, belanja, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan EA diharapkan dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar. ETEL Direktur Soshes Asian Minister of Education Organization (SAEMEO) percaya EA dapat mempermudah kinerja guru, terutama dalam urusan administratif seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. Tak hanya itu, menurut ETEL, teknologi EA juga dapat mempermudahkan guru dalam melangsungkan kegiatan belajar dan mengajar, karena mereka dapat mengunduh bahan ajar dari berbagai sumber di seluruh dunia dan digunakan dalam kegiatan mengajar. Peran guru tidak perlu menghindari perkembangan teknologi, namun kita harus menyikapi dengan baik. Guru tidak harus bertandingan dengan aplikasi dalam menghafalkan sekumpulan rumus, hukum, ataupun fakta. Dikarenakan mesin akan menjadi lebih mahir dalam hal tersebut. Lebih daripada itu, dengan adanya EA, peran guru diharapkan dapat mengembangkan strategi mengajar. Kesimpulannya, mempengaruhi cara hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman kenyamanan kita. EA terus berkembang dan masih banyak EA yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya, EA yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Ayo gimana guys? Tertarikkah kamu untuk belajar membuat kecerdasan buatan sendiri? Kamu bisa belajar melalui Akademi Diskon Machine Learning Developer. Di sana kamu akan belajar tentang sub bidang EA, yaitu Machine Learning atau pembelajaran mesin untuk mengoptimasi suatu proses. Jadi bagaimana pendapatmu? Akankah EA memberikan dampak buruk bagi manusia atau malah memberikan dampak positif yang akan merubah peradaban manusia menjadi lebih baik lagi? Tolong tulis jawabanmu di kolom komentar. See you next time. Bye.